Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Maria Ishak, mahasiswa dari Politeknik Negeri Ambon, jurusan Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Bisnis Terapan. Saya dari kelas 2A dengan NIM 1322134009. Judul artikel yang akan saya bahas melalui video ini adalah pengungkapan Blue Accounting dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Maluku. Artikel ini merupakan hasil riset yang dilakukan oleh dosen kami, yaitu Bapak Ardiansyah SE MAK dan Bapak Barus Umarela SE MSI AK. Selanjutnya kita masuk dalam tahap pembahasan. Indonesia merupakan negara maritim dengan luas wilayah kurang lebih 70% laut dan 30% daratan. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan garis pantai lebih dari 99.000 km. Wilayah laut Indonesia yang luas membuat Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi besar di sektor pariwisata, kelautan, dan perikanan. Di samping itu, Indonesia memiliki daerah-daerah tujuan wisata yang baik, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Letak geografis Indonesia inilah menjadi faktor yang sangat kondusif dalam implementasi Blue Economy. Blue Economy merupakan kegiatan yang pro ekosistem. Dalam konsep Blue Economy, limbah keluaran dari kegiatan perikanan, pariwisata, maupun aktivitas pemanfaatan laut harus berada dalam kondisi yang tidak mencemari lingkungan tanah maupun perairan umum, baik dari limbah kimia maupun limbah organik, secara langsung maupun tidak langsung, karena dapat berpengaruh pada habitat biodata laut dan kehidupan ekosistem bawah laut. Oleh sebab itu, Blue Economy bertujuan menciptakan biota laut yang berkelanjutan, mengurangi risiko bencana di wilayah pesisir, serta mitigasi dan adaptasi dalam perubahan iklim. Salah satu wilayah NKRI yang terkenal keindahan kawasan perairannya adalah Provinsi Maluku yang berkarakteristik kepulauan dengan luas daratan kurang lebih 7,6% dan luas lautan 92,4%. Selain itu, posisi Provinsi Maluku yang berbatasan langsung dengan 3 pulau besar di Indonesia, yaitu Pulau Sulawesi, Papua, dan Halmahera. Hal tersebut merupakan posisi strategis untuk menjadi poros maritim Indonesia. Blue Accounting yang merupakan turunan dari Blue Economy mencakup pembangunan ekonomi berbasis darat dan laut yang berkesinambungan atau sustainable, seperti pengembangan kawasan pesisir, komunitas masyarakat, inovasi teknologi, sumber daya manusia, pengawasan sumber daya alam, dan pemeliharaan sektor wisata pantai. Secara umum, fokus Blue Economy dimulai tahun 2013 sampai 2025 berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah sektor kelautan dan perikanan. Implementasi Blue Accounting harusnya menjadi kesadaran semua pihak agar sektor pariwisata dan perikanan yang merupakan unggulan Provinsi Maluku terus terjaga kelestariannya serta berdampak terhadap pendapatan asli daerah atau PAD dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan atau sustainable. Adapun hasil penelitian yaitu Ferdinandus dan Suryasi 2014 dan Hanoi Boen 2017 yang menyatakan bahwa masih perlunya pemeliharaan secara intensif terhadap pusat wisata pantai di Pulau Ambon
dan masih kurangnya perhatian pihak terkait. Ini berarti blue accounting belum tertangani dengan baik. Berdasarkan uraian di atas, sudah sangat jelas bahwa dari beberapa riset tersebut, belum ada yang fokus meneliti terkait pengungkapan blue accounting di dalam laporan keuangan. Di wilayah Provinsi Maluku, khususnya pada sektor pariwisata pantai dan kontribusinya terhadap PAD. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap perlu dilakukan dan disinilah letak novelty serta perbedaan dengan penelitian terdahulu. Upaya menganalisis jumlah kunjungan wisatawan pada wisata pantai dan kontribusinya terhadap PAD Pemprov Maluku sebagai bagian dari upaya optimalisasi blue accounting di Provinsi Maluku. Maka temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dari sejumlah wisata pantai di wilayah Provinsi Maluku, terdapat 2 yang pengelolaannya ditangani oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, yaitu Pantai Hunimua dan Pantai Namalatu. Jumlah kunjungan wisatawan wisata pantai. Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa daya tarik Pantai Hunimua dari tahun 2017 sampai tahun 2021 dapat dilihat dari banyaknya pengunjung, yaitu tahun 2017 sebanyak 131.659 pengunjung, tahun 2018 sebanyak 139.334 pengunjung, tahun 2019 sebanyak 89.219 pengunjung, tahun 2020 sebanyak 37.745 pengunjung, dan tahun 2021 sebanyak 128.488 pengunjung. Adapun total kunjungan dari tahun 2017 sampai tahun 2021 sebanyak 526.445. Pengunjung wisata Pantai Namalatu dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa daya tarik Pantai Namalatu yaitu tahun 2017 sebanyak 31.392 pengunjung, tahun 2018 sebanyak 31.147 pengunjung, tahun 2019 sebanyak 25.262 pengunjung, tahun 2020 sebanyak 29.432 pengunjung, dan tahun 2021 sebanyak 40.023 pengunjung. Adapun total kunjungan dari tahun 2017 sampai tahun 2021 sebanyak 157.256 pengunjung. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, letak pengungkapan atau pencantuman blue accounting di dalam laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata, khususnya wisata pantai adalah di sub item biaya pada laporan laba rugi diungkapkan sebagai akun biaya, yang berarti akun temporer untuk posisi debit dan posisi aset atau aktiva. Pada neraca diungkapkan pada akun akumulasi depresiasi peralatan yang digunakan untuk implementasi prinsip blue accounting sebagai posisi kredit. Yang kedua, jumlah kunjungan wisatawan khususnya wisata pantai yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku dalam rentang waktu 5 tahun terakhir adalah: yang pertama, wisata Pantai Hunimua. Tahun 2017 sebanyak 131.659 pengunjung, tahun 2018 sebanyak 139.219
334 pengunjung. Tahun 2019 sebanyak 89.219 pengunjung. Tahun 2020 sebanyak 37.745 pengunjung. Dan tahun 2021 sebanyak 128.488 pengunjung. Adapun total kunjungan wisatawan Pantai Hunimo dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebanyak 526.445 pengunjung. Yang kedua, wisata Pantai Namalatu. Tahun 2017 sebanyak 31.392 pengunjung. Tahun 2018 sebanyak 31.147 pengunjung. Tahun 2019 sebanyak 25.262 pengunjung. Tahun 2020 sebanyak 29.432 pengunjung, dan tahun 2021 sebanyak 40.023 pengunjung. Adapun total kunjungan wisatawan Pantai Namalatu dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sebanyak 157.256 kunjungan. Yang berikut adalah saran. Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, agar menganalisis secara langsung laporan keuangan suatu usaha yang bergerak di sektor pariwisata, khususnya wisata pantai, untuk mengetahui apakah sudah mengungkapkan atau mencantumkan blue accounting secara benar di dalam laporan keuangannya. Yang kedua, agar dapat memperpanjang rentang waktu penelitian. Yang ketiga, agar memperluas cakupan penelitian, bukan hanya meneliti pada sektor pariwisata, khususnya wisata pantai yang dikelola oleh pemerintah daerah, tetapi juga yang dikelola oleh pihak swasta.